A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar saudara pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabatku, saudaraku yang telah like, subscribe, like dan share komen di video saya ini. Ini menandakan sahabat-sahabatku, saudaraku yang mengikuti channel Renungan Kehidupan ini benar-benar ingin mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang dirahmati dan diridhoi Allah. Sekarang kita akan melakukan kajian, yaitu umat Islam di Indonesia ini dalam keadaan kebingungan. Jadi umat Islam di Indonesia ini dalam keadaan kebingungan. Kenapa? Nah, yuk kita kaji bersama-sama. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, umat Islam ini dalam kebingungan karena banyaknya yang menyampaikan firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi, tanpa adanya pemahaman. Seperti timbulnya ajaran-ajaran Eyang Wildo, Mama Gufron, Buya Sakur, Kiai Haji apa lupa saya namanya itu. Nah, belum lagi dari umat Islam itu sendiri sebagai dai, nah, berbantah-bantahan, ya kan? Nah, seperti Idrus Lambi itu dia membahas itu masalah Haji Rhoma Irama dari sudut dia sebagai artis, sebagai seorang penyanyi, tanpa dia memahami sesosok Rhoma Irama. Nah, apakah yang dilakukan oleh Rhoma Irama dengan bernyanyi, berdakwah melalui lagu-lagu, apakah itu menyalahi? Karena beliau tidak memahami, ya kan? Bagaimana beliau membela Nazab Balabi. Dia tidak mengerti, dia tidak netral di dalam hal melakukan pemikiran atas permasalahan Nazab. Dia tidak netral. Seharusnya dia memposisikan dirinya sebagai netral. Barulah terdapatlah pikiran yang jernih. Begitu banyaknya yang menyampaikan masalah firman-firman Allah. Di sini kita tidak menggunakan pikiran untuk merenungkan dua pilar daripada agama Islam. Nah, disinilah akibatnya kita itu dalam keadaan kebingungan. Tiba datang ajaran Mama Gufron, kita ikut. Eyang Wildo, kita ikut. Buya Sakur, kita ikut. Satu lagi saya lupa namanya. Seperti Kiai Idrus Lambi yang mempermasalahkan keyakinan daripada Haji Rhoma Irama. Dia tidak memahami bagaimana perkataan daripada Haji Rhoma Irama, sehingga dia membilangkan bahwa orang yang mendengar lagu-lagu berdasarkan pendapat ulama ini menimbulkan sifat munafik tanpa dia paham. Hanya membaca
Apakah yang dilakukan oleh Haji Roma Irama meyakini bahwa nazab Ba'alawi terputus? Apakah dia yakin begitu saja? Tidak. Walaupun saya tidak lihat apa yang dilakukan oleh Haji Roma Irama, tapi saya yakin bahwa Haji Roma Irama itu sudah mendapatkan masukan dari orang yang menyusun tesis bahwa nazab Ba'alawi terputus. Setelah dia mendapatkan informasi tersebut, maka dia pun menggali berdasarkan kitab dasar daripada tesis Kiai Imad. Setelah dia baca, akhirnya dapat pemahaman. Dia yakin paham ini menimbulkan keyakinan bahwa nazab Ba'alawi terputus. Seperti halnya Kiai Idrus Ramli yakin bahwa nazab Ba'alawi tidak terputus. Tapi berdasarkan kitab siapa? Berdasarkan kitab yang dikarang daripada nazab Ba'alawi. Nah, tentu dua keyakinan yang berbeda dengan sumber yang berbeda. Nah, ini harus diuji kebenarannya berdasarkan sejarah nasab. Ini harus didiskusikan bersama-sama dari pihak nazab Ba'alawi dengan Kiai Imad sebagai peneliti daripada nazab Ba'alawi, dan ini harus dilakukan di tempat yang netral seperti Universitas Agama Islam yang bersedia menyediakan tempat untuk melakukan diskusi tersebut untuk mencari kebenaran dari persoalan nazab Ba'alawi. Kan seperti itu seharusnya. Tidak harus di kantor Rabitah Ba'alawi, tidak harus di situ. Harus di tempat yang netral seperti Kiai Idrus Ramli harus juga memposisikan dia sebagai ustadz atau ulama yang memposisikan diri netral, tidak memihak ke Kiai Imad, tidak memihak kepada Ba'alawi. Kan begitu seharusnya. Nah, nanti kita bahas, ya kan, daripada ceramah Kiai Idrus Ramli terhadap keyakinan daripada Haji Roma Irama untuk video kita yang akan datang, insyaallah. Karena kita tidak menggunakan pikiran. Kita ini bukan seekor binatang domba. Kita ini bukan binatang peliharaan yang hanya mengikuti daripada tuannya. Karena di sini kita berpikir. Nah, dua pilar di dalam agama Islam, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Nah, kita bahas dulu di rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, inilah gerbang seseorang non-muslim untuk masuk ke agama Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, maka dia disebut orang beragama Islam, orang muslim. Nah, udah masuk orang jadi orang pemeluk agama Islam. Nah, dia sudah disebut orang muslim. Nah, setelah dia memeluk agama Islam, maka ada kewajiban yang harus dia laksanakan. Apa itu? Mendirikan sholat. Nah, setelah dia beragama Islam, maka dia wajib untuk mendirikan sholat. Sholat yang wajib. Nah, kalau bisa ditambah dengan sholat sunnah. Nah, yang kedua, dia harus membayar zakat. Setelah dia sholat, dia membayar zakat. Zakat fitrah, bukan zakat mal.
zakat fitrah. Nah, kenapa bukan zakat mal? Karena zakat mal ini bagi orang yang mampu. Kalau orang miskin, gimana dia membayar zakat mal? Ya kan? Dia malah dapat diberikan zakat fitrah, ya kan? Diberikan beras, uang dibagi-bagi ke sama dia kan? Nah, bagi zakat fitrah ini bagi orang yang mampu. Nah, yang selanjutnya menjalankan saum di bulan puasa, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, setelah dia berpuasa, setelah dia sholat, membayar zakat, danya berpuasa di bulan Ramadan. Baru lagi dia disuruh mengerjakan haji kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, tidak wajib dia. Yang wajib itu bagi orang-orang yang mampu. Nah, di sini kita bahas, kita kaji. Kalau itu dia hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk diri sendiri. Kalau mengerjakan sholat itu untuk diri sendiri. Kalau dia hanya berpuasa untuk diri sendiri. Kalau dia haji untuk diri sendiri. Nah, kalau dia membayar zakat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Nah, inilah dasar daripada kita kalau kita memahami, ya kan, untuk memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah yang lain, untuk berkasih sayang dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, nah, baik kepada manusia maupun kepada binatang, itu, ya kan? Nah, di sini dasar daripada kita itu memperhatikan bagaimana kehidupan orang lain, apakah dia mampu dalam menjalani kehidupan ini atau dia serba kekurangan. Disinilah kita harus dalam hati kita ini untuk memberikan bantuan. Kalau kita mampu memberi mereka dengan material, umpama beras, lauk pauk, ya kan? Nah, kita berikan. Kalau kita lihat rumahnya itu tidak layak huni, maka kita beri bantuan kepada mereka untuk mendirikan bangunan rumah yang layak huni. Nah, inilah daripada hikmahnya kita membayar zakat. Kalau ada orang kesesat di dalam berjalan, dia ingin misalnya pulang ke rumah, karena dia sudah pikun, maka kita cari tahu di mana rumahnya. Nah, kita antarkan dia ke rumahnya. Nah, inilah dasar kita untuk berbuat baik. Puasa itu untuk diri sendiri. Tapi kalau kita memahami apa makna kita diperintahkan puasa, supaya kita tuh tahu bagaimana rasanya orang haus, bagaimana rasanya orang kelaparan. Karena kita sudah merasakan, maka kita memberikan bantuan orang yang tidak beruntung, yang belum makan, yang kehausan dalam perjalanan. Kita berikan minum hanya secangkir air putih. Yang ini air atas rahmat Allah. Saudara pelit, tidak mau mengasih minum. Padahal Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan bagaimana beliau mementingkan orang lain daripada diri dia sendiri. Nah, disinilah kita tuh harus berpikir. Dasar kita berbuat baik itu adalah dengan membayar zakat. Zakat ini di samping untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Karena yang kita zakatkan itu akan dibagi-bagi untuk orang-orang fakir miskin, janda-janda tua, kakek-kakek tua, orang mu'alaf yang baru masuk Islam. Banyak kan ketentuan-ketentuan orang yang berhak menerima zakat. Nah, disinilah kita berbuat baik, menolong orang. Tapi kita tidak sadari, kita tidak memahami daripada rukun Islam. Jadi Islam ini tidak sulit. Islam ini bukan rumit. Yang rumit itu pola pikir daripada Ustadz Buya.
Itu yang rumit. Kalau dia hanya berdasarkan ilmu yang diambil daripada kitab, tentu dia akan mengucapkan apa yang disebutkan daripada para imam. Contoh seperti video saya sebelumnya, Imam Syafi'i mengatakan orang yang bisa melihat jin itu tertolak kesaksiannya dan orang itu harus dihukum. Nah, itu kalau kita memahami benar dan katakan Imam Syafi'i benar. Nah, tapi kalau kita sudah semakin memahami pula bahwa kenapa orang itu bisa melihat jin, Allah perkenankan, Allah izinkan, ya kan? Nah, yang pertama dia benar-benar mengakui bahwa Allah itu ada, Allah itu nyata. Buktinya adanya makhluk gaib. Allah itu maha gaib daripada makhluk ciptaan yang gaib. Nah, yang kedua membenarkan perkataan Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana segolongan jin mendatangi Nabi untuk masuk agama Islam, dan dia telah menyaksikan jin Islam itu. Bagaimana dia mendengarkan ceramah. Ceramah siapa yang dia dengar? Apakah ceramah daripada ulamanya jin? Apakah dia mendengarkan ceramahnya ustaz? Apakah dia mendengarkan ceramahnya buya? Ataukah dia hanya mendengarkan ceramahnya ulama-ulama daripada bangsa jin, ustaz-ustaz dari bangsa jin, buya-buya dari bangsa jin? Kan nggak tahu saudara kan? Yang saudara dapatkan hanya dari hasil bacaan tanpa adanya pemahaman. Makanya di video saya tersebut, kalau orang tidak mengakui akan kuasa Allah, atas kehendak Allah, atas petunjuk Allah kepada hamba-hambanya yang ingin dia beri petunjuk, saudara mengingkarinya, disebut apa saudara? Sahabatku, kalau saudara mengingkari, dan orangnya harus dihukum karena sudah mengingkari ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, bahwa Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang ingin dia beri petunjuk. Nah, inilah dia. Jadi saudara paham nggak kenapa Imam Syafi'i mengatakan orang yang bisa melihat jin tertolak kesaksiannya dan orang tersebut harus dihukum? Paham nggak? Entah yang bisanya membaca. Nah, seperti halnya ada yang nyata, ada yang gaib. Seperti itu pula kita dalam hal mempelajari dinnya Allah, agamanya Allah. Ada yang kita bisa baca, ada yang tidak tertulis. Yang pada umumnya orang bisa membaca yang tertulis. Yang tidak tertulis, manusia belum tentu bisa membaca. Semua ini berdasarkan daripada petunjuk Allah untuk mengukuhkan, untuk mengiyakan apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya manusia ini untuk taat kepada Allah, untuk beriman kepada Allah, hanya menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Karena yang memberikan nama Allah itu Allah sendiri, bukan makhluk ciptaannya. Nah, jadi di sini harus ada pemahaman. Makanya Allah itu perintahkan, pikirkanlah. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita baca? Setelah kita baca, kita lakukan perenungan. Kita lakukan perenungan dengan menghayati apa yang kita baca. Semoga Allah memberikan pemahaman atas apa yang kita baca. Nah, jadi umat Islam di Indonesia ini tidak harus bingung. Apalagi Habib dengan cerita-cerita khurafatnya,
Jadi kita bingung. Dia malah menceritakan kakek moyangnya lebih daripada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara perintah kepada kita adalah untuk mengikuti apa yang disampaikan, apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita ikuti. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, apa yang dia contohkan. Nah, ini didapat daripada ulama-ulama terdahulu. Nah, di sini sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Di rukun Islam ini, itu ada 4 untuk saudara, 1 untuk orang lain. Kalau yang satu lagi itu nafsi-nafsi. Gitu. Mana itu? Puasa. Gitu. Saudara berpuasa, tapi saudara tak peduli kepada orang lain. Melihat orang kehausan, melihat orang kelaparan, dia berukuk, tidur, menahan lapar, saudara tak peduli. Hanya sepotong roti, segelas air putih, 1 botol aqua, 1 bungkus roti, saudara belikan, saudara mampu untuk itu. Tapi tidak saudara lakukan. Sementara saudara mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut orang hanya bisa menahan lapar dan haus. Orang yang hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Sementara zakat itu memang dibagi-bagikan sesuai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di samping orang-orang yang berhak menerimanya, ini juga bisa digunakan untuk pendidikan bagi orang-orang yang tak mampu, untuk mencerdaskan orang yang beragama Islam, dibiayai dia sekolah. Nah, jelas bukan bahwa ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak rumit. Tidak serumit yang saudara bayangkan. Tinggal saudara gunakan pikiran. Mana yang lurus, mana yang bengkok. Mana yang hak, mana yang batil. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Akhirul dakwah, alhamdulillahirabbil alamin. Andai kata ada sahabatku, saudaraku yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga sahabat kita, saudara kita, Allah sehatkan, Allah pulihkan seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.